Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ririn Hutneriana. Nah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang perbandingan senilai, yaitu yang akan kita bahas tentang permasalahan peta dan model. Nah, baiklah, sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya kalian subscribe dan like dulu channel ini agar mendapatkan informasi terbaru. Nah, peta. Pernah lihat ya peta? Ya, jadi gambar dua dimensi tentang suatu daerah. Nah, di sini biasanya di suatu peta ini ada arah mata angin, ya, utara, barat, atau north, west, south, east, ya. Dan ada skala. Di sini skalanya 1:300.000. Nah, ini Ibu ambil peta Indramayu. Nah, lalu skala 1:300.000 ini artinya apa ya? Artinya satu ini menunjukkan bahwa jarak pada peta. Ya, satu ini ya, yang di depan nih satu itu jarak pada peta. Satu ini artinya 1 cm. Nah, kemudian 300.000-nya atau berapapun itu ya, setelah tanda titik 2 itu artinya menunjukkan jarak sebenarnya. Ya, berarti 300.000 ini artinya 300.000 cm. Atau kalau kita konversi dari cm ke kilometer, itu jadinya 3 kilometer. Ya, oke. Jadi, jarak 1 cm pada peta mewakili 300.000 cm. Atau 3 kilometer pada jarak sebenarnya. Jadi 1 cm-nya di peta nih, ya, itu sama aja kayak 3 km. Dia deket nih padahal nih 1 cm, ya. Tapi ternyata pada jarak sebenarnya itu 3 km. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian kita ke contoh 1. Jarak kecamatan Jatibarang dengan kecamatan Indramayu pada peta adalah 5 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kecamatan tersebut? Oke, jarak sebenarnya berapa gitu kan. Nah, jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kecamatan Jatibarang dengan kecamatan Indramayu adalah 2 cm, mana Jatibarang ini? Jatibarang dan Indramayu. Pas kalian bikin di peta baru, itu ternyata cuma 2 cm. Nah, berapakah skala peta yang baru? Oke, kita jawab ya. Nah, yang pertama, skala petanya ini 1:300.000 kan, ya, sesuai dengan yang ada di soal atau pertanyaan. Nah, jarak pada peta antara kecamatan Jatibarang dengan Indramayu itu 5 cm. Ya, jadi setelah diukur pakai penggaris gitu ya, atau pakai kepala, nah itu ternyata jaraknya 5 cm. Nah, lalu jarak sebenarnya gimana? Jarak sebenarnya itu tadi kan jarak di sini 5 cm, dikalikan aja dengan 300.000 cm. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1.500.000. Nah, 1.500.000 cm ini sama dengan 15 km. 100.000 km ini 100.000 cm. Ya, gitu. Kita lanjut ya. Nah, jadi jarak sebenarnya antara kecamatan Jatibarang dengan Indramayu adalah 15 km. Oke, nah lalu kamu buat lagi, ternyata buat lagi peta ya. Pertanyaan yang kedua, kamu buat lagi peta, ternyata jarak petanya antara Jatibarang dan Indramayu itu 2 cm. Nah, kita tahu kan tadi jarak sebenarnya kecamatan Jatibarang dengan Indramayu itu 15 km ya, misal. Nah, skala pada peta, atau kalau kita mau buat skala peta ini, yang atasnya atau pembilangnya ini jarak pada peta atau JP ya, jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya atau JS ya, atau kalau mau bentuk mendatarnya, bentuk ke sampingnya ini JP titik 2 JS, ini bentuk skala peta ya, JP titik 2 JS. Jadi jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, skala petanya berapa? Skala petanya inginnya itu 2 ya, di soal pengennya 2. Jarak sebenarnya berapa? Jarak sebenarnya 15 km, atau 2 ini kan 2 cm. Nah, kita ubah dulu 15 km-nya ke cm. Jadi tadi 1.500.000. Ya, terus apakan? Kita sederhanakan. Bagi berapa? Bagi 2.
ya. Jadi kalau yang atas bagi 2, bawah juga bagi 2, ya. Ini biar senilai, tapi beda beda bentuk. Ya, 2 bagi 2, 1.500.000 dibagi 2, 750.000. Oke ya. Oke, berikutnya market. Ya, market. Pernah lihat market atau market ini miniatur dari suatu 3 dimensi ya. Kita lihat di sini menurut KBBI market. Ya, bentuk tiruan. Bentuk tiruan ini bisa dalam bentuk gedung, kapal, pesawat, terbang, dan sebagainya. Jadi bentuk tiruan yang biasanya kecil. Ya, di sini pengertiannya dalam 3 dimensi dan skalanya kecil. Ya, jadi bentuk kecilnya dari suatu bangunan. Ya. Tapi biasanya di sini dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya. Nah, lalu hubungannya apa dengan perbandingannya? Nah, kita bisa buat market. Biasanya nih sebelum buat bangunan itu para arsitek ini bikin marketnya dulu, ya. Jadi barangkali nanti ada yang pengen menjadi arsitek atau ambil jurusan sipil ya, pemborong atau apa. Nah, ini cocok banget nih kalian belajar perbandingan. Nah, suatu market dibuat dengan skala 1:200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam market tersebut adalah 7 cm kali 3 cm. Nah, hitunglah A. Ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya, dan B. Perbandingan antara luas rumah market dengan luas rumah sebenarnya. Oke, kita jawab ya. Pertanyaannya, skala market ini 1:200. Panjang rumah pada market 7 cm. Lebar rumah pada market 3 cm. Yang ditanya apa? Tadi apa yang ditanya? Oke, yang ditanya itu ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. Ya. Oke, sebenarnya berapa berarti ya? Oke, berarti misalkan panjang sebenarnya ini berarti 7 cm dikali berapa? Ya, kali sama ini ya. Nih, 207 kali 200. Berapa tuh? Ya. Ya, hasilnya 1400. Nah, lalu kalau lebar sebenarnya ini sama dengan 3 ya, dikali berapa nih? 200. Jadi berapa tuh 3 kali 200? Ya, jawabannya 600. Oke. Nah, pertanyaan kedua atau pertanyaan yang B. Luas rumah pada market ini berarti kan 7 kali 3 ya. 21 cm persegi atau kuadrat, boleh disebutnya persegi ya. Nah, luas rumah sebenarnya berarti kan tadi 1400 dikali 600. Berapa? 14 dikali 6 itu 84. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 840.000 cm persegi. Bisa? Oke. Nah, jadi perbandingan luas rumah pada market terhadap luas rumah sebenarnya adalah 21 banding 840.000 atau kita sederhanakan menjadi 1:40.000 ya, sama-sama dibagi 21. 21 dibagi 21 ini 1, sedangkan 840.000 dibagi 21 ya, 84 dibagi 21 aja 4 ya, 40.000. Jadi 1:40.000. Ya, selanjutnya termometer. Ini barang yang lagi hit selama pandemi. Barang yang lagi hit selama pandemi. Ya, tapi ini bukan termometernya, bukan termometer yang tembak ya. Ini masih termometer jadul. Karena kalau termometer tembak kan apalagi digital itu udah kelihatan angkanya ya. Nah, kalau ini termometernya belum kelihatan angkanya. Oke ya. Gimana ceritanya? Oke. Ceritanya gini. Nah, di sini perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Ya, nah ini perbandingannya antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ini 100:80 banding 180. Nah, 180 dari mana? 180 ini dari 212 ke 32. Ini selisihnya jadi 180 ya. 180 ya. Hanya ini 180, tapi nanti ada lagi, ada embel-embelnya, ada 32.
Karena mulainya dari 32, bukan dari 0. Jadi nanti ada embel-embel 32. Oke, saat demam, kita mengukur suhu badannya menggunakan termometer. Termometer tersebut menunjukkan suhu 37 derajat Celcius. Nah, berapa derajat reaumur suhu badan kita? Jadi, dalam derajat reaumur berapa? Kemudian, kalau dalam derajat Fahrenheit berapa suhu badan kita? Jadi, termometernya ini cuma termometer Celcius ya. Nah, tapi pengen tahu aja, kepo aja tuh kalau reaumur sama Fahrenheit berapa. Ya, kita jawab ya. Tadi perbandingannya, suhu badan kita, reaumur ini, perbandingannya 5:4 ya, antara Celcius dan reaumur. Maka di sini 37, langsung aja kali ini. Celciusnya kan 37. 37 dikali 4 sama dengan 5 dikali R. Nah, lalu R-nya berapa? 37 dikali 4 dibagi 5, hasilnya 29,6. Nah, lalu jadi suhu badan kita adalah 29,6 derajat Fahrenheit. Nah, berapa derajat Fahrenheit suhu badan kita? Ini kalau pakai Fahrenheit. Nah, di sini C banding F itu kan 5:9 ya tadi ya. Tapi di sini ada embel-embel 32. Kenapa? Karena itu tadi kan si termometer Fahrenheit itu mulainya bukan dari 0, tapi dari 32. Maka di sini ada 32. Perbandingannya sama ya, 5:9. Nah, lalu Celciusnya di sini 37, tulis saja 37 dibagi F dikurang 32. Samakan di sebelah kiri. Nah, lalu apa? Kalikan silang ya. F 5 dulu. Nah, ini boleh, ini dulu sebelah kiri. Atau nanti ini sebelah kanan, kayak awal boleh. F dikali 5, ya, atau 5 dikali F. Kemudian dikurang 32. Nah, ini artinya nanti kalian kalikan 5 dikali F, kemudian 5 dikali negatif 32. Jadi 5 dikali F, 5F, 5 dikali 32 ini, karena negatif ya, tulis lagi negatif, positif kali negatif itu negatif. 5 dikali 32 ini 160. Ya, jadi sama dengan di sini 37 dikali 9. 37 dikali 9 ini 333. Lalu gimana? Oke, gimana ya? Nah, 160-nya kita pindahin nih ke sebelah kiri. Ya, jadi 5F sama dengan 333 ditambah 160. Tadinya min jadi plus ya. Oke, lalu gimana? Tambahin dulu nih 333 ditambah 160, hasilnya 493 dibagi 5. Kenapa 5? Karena di sininya 5. Ya, buat bikin F-nya jadi 1F ini sebetulnya bukan hanya F, tapi 1F. Tapi 1 ini tidak terlihat. Ya, jadi 5 dibagi berapa biar hasilnya 1? Ya, 5 dibagi 5. 493 juga dibagi 5. Jadi hasilnya 98,6. Ya, jadi derajat Fahrenheit suhu badan kita itu 98,6 derajat Fahrenheit. Oke ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.